Arif adalah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan lebat. Desa itu tidak terlalu besar, namun dikenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, terutama hutan yang membentang luas di sekelilingnya. Namun, ada cerita-cerita lama yang membuat penduduk desa takut untuk menjelajahi hutan tersebut. Mereka mengatakan bahwa hutan itu dihuni oleh makhluk-makhluk aneh, dan tak jarang beberapa orang hilang tanpa jejak setelah memasuki hutan tersebut. Hutan itu bahkan diberi nama hutan terlarang. Namun, bagi Arif, cerita-cerita tersebut justru semakin membuatnya penasaran. Arif dikenal sebagai anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Tidak seperti anak-anak lainnya yang memilih untuk bermain di sekitar desa, Arif lebih suka menjelajahi tempat-tempat yang belum banyak diketahui orang. Ia seringkali mendengar cerita tentang hutan dari orang-orang tua di desanya, dan semakin mendengarnya, semakin besar pula keinginan Arif untuk melihatnya sendiri. Suatu sore yang cerah, setelah membantu ibunya di rumah, Arif memutuskan untuk melangkah masuk ke dalam hutan terlarang tersebut. Ia hanya membawa bekal sederhana berupa air dan beberapa potong roti. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, Arif bergegas meninggalkan rumah dan menuju ke pintu gerbang hutan. Ia merasa sedikit cemas, namun keberanian yang ada dalam dirinya mengalahkan rasa takut itu. Hutan yang ia masuki ternyata jauh lebih misterius daripada yang ia bayangkan. Semakin dalam Arif berjalan, semakin sunyi suasananya. Pohon-pohon raksasa dengan daun-daun lebat menjulang tinggi, hampir menutup seluruh sinar matahari. Hanya ada sedikit cahaya yang bisa menembus celah-celah pepohonan. Suara alam seperti gemerisik daun dan suara burung yang terbang rendah terdengar sesekali. Namun secara keseluruhan suasana terasa sepi dan asing. Arif berjalan lebih jauh, meskipun langkahnya mulai terasa berat karena rasa takut yang perlahan muncul dalam dirinya. Namun, ia tidak bisa berhenti. Rasa ingin tahu yang besar membimbing langkahnya. Tak lama kemudian, Arif tiba di sebuah tempat terbuka di tengah hutan. Di sana, ia melihat sebuah batu besar yang tampak sangat berbeda dari batu-batu lain di sekitar hutan. Batu itu tidak seperti batu biasa yang ada di hutan, melainkan batu yang tampaknya telah ada sejak zaman dahulu. Batu tersebut bercahaya lembut, seperti ada sesuatu yang sangat khusus dari dalamnya. Arif merasa penasaran dan semakin mendekat. Saat ia berdiri di depan batu itu, ia melihat ada ukiran-ukiran kuno yang menghiasi permukaan batu. Bentuk ukiran itu tampak tidak biasa, seperti gambar-gambar simbolik yang tidak bisa ia pahami. Arif menatap batu itu dalam diam. Ada perasaan aneh yang menyelimuti dirinya, seolah batu itu mengundangnya untuk melakukan sesuatu. Ia merasa seperti batu itu menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Meskipun ada rasa takut di dalam dirinya, Arif tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia meraih batu itu dengan tangan gemetar, dan tepat saat telapak tangannya menyentuh permukaan batu, sebuah kejadian aneh terjadi. Tanah di sekitar batu itu mulai bergetar, dan Arif terkejut melihat batu itu mulai memancarkan cahaya yang semakin terang. Sebuah suara yang tidak bisa dijelaskan muncul dari dalam batu, membuat Arif hampir terjatuh ketakutan. Apa yang baru saja ia lakukan? Mengapa batu itu bercahaya? Arif berdiri kaku, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia merasakan getaran yang semakin kuat, dan sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, tanah di bawah kakinya mulai retak. Tanpa bisa menghindar, Arif terjatuh ke dalam lubang yang terbuka di bawah batu tersebut. Ia jatuh begitu cepat, tubuhnya terbanting keras ke dasar yang gelap dan tak terlihat. Dengan napas terengah-engah, Arif mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Namun, ada juga rasa penasaran yang membara. Apa yang akan ia temukan di tempat ini? Dengan hati yang berdebar, Arif mencoba bangkit, menatap sekelilingnya yang gelap. Di sana, di kedalaman gua yang gelap, ia melihat sebuah cahaya yang sangat terang. Dari jauh, ia bisa melihat kilauan kristal yang seakan memanggilnya untuk mendekat. Arif menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju, meskipun rasa takut itu masih terasa. Namun, satu hal yang pasti,
Ia tidak akan mundur. Petualangan ini baru saja dimulai, dan ia merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Arif tidak tahu. Namun ia tahu satu hal, hidupnya tidak akan pernah sama setelah ini. Setelah terjatuh ke dalam lubang yang terbuka di bawah batu bercahaya, Arif terbaring sejenak di tanah yang keras. Tubuhnya terasa sakit. Namun rasa takut yang tadi menyelimuti dirinya perlahan mulai terkikis. Ia menggeliat dan berusaha bangkit, meskipun tubuhnya agak gemetar. Hutan yang ia tinggalkan di atas tampaknya begitu jauh. Dan di tempat yang baru ini, Arif merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Hanya ada kegelapan dan suara alam yang menggema di sekitar gua. Dengan penuh rasa penasaran, Arif memandang sekeliling. Gua itu sangat besar, jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Di sekitar dinding gua, kristal-kristal besar memancarkan cahaya lembut yang tampak seperti bintang-bintang yang terperangkap di dalam batu. Cahaya itu memberi sedikit penerangan pada gua yang gelap dan misterius, namun juga menambah kesan magis dan mistis dari tempat itu. Udara di dalam gua terasa sedikit dingin dan lembab, namun juga anehnya menenangkan. Arif menghirup udara dalam-dalam, mencoba menenangkan kegelisahannya. Tepat di depan Arif, terdapat sebuah patung besar yang terbuat dari batu hitam. Patung itu menggambarkan sosok manusia dengan sayap besar yang terentang lebar, seolah sedang melindungi sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Matanya, meskipun terukir dari batu, tampak sangat hidup, menatap Arif dengan kedalaman yang tak terlukiskan. Sebuah aura yang kuat dan misterius terpancar dari patung itu, membuat Arif merasa seperti ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Mata Arif terfokus pada patung tersebut. Ada sesuatu yang sangat menarik perhatian, dan ia merasa seolah-olah patung itu bukan sekadar sebuah karya seni. Arif merasa bahwa patung itu memiliki peran penting dalam perjalanannya. Ia merasa tak bisa mengabaikan patung itu begitu saja. Ia melangkah mendekat dengan hati-hati, meskipun ketakutannya mulai kembali muncul. Tiba-tiba, tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, suara lembut dan dalam terdengar dari arah patung. Arif terkejut, matanya membelalak dan tubuhnya kaku. Suara itu tidak berasal dari luar, melainkan seakan-akan berasal dari dalam patung itu sendiri. Arif merasa ada sesuatu yang menghubungkannya dengan patung tersebut. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengikat mereka berdua. "Kau telah sampai, anak muda." Suara itu terdengar, seperti bisikan yang bergema di sekelilingnya. Hanya mereka yang terpilih yang bisa memasuki tempat ini. Arif terdiam, mulutnya tercekat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya seorang anak kecil yang tersesat, bukan pahlawan besar atau seorang pemimpin. Ia merasa tidak layak berada di tempat ini. Namun suara itu kembali terdengar dengan lembut, namun penuh wibawa. "Jangan takut, Arif." Suara itu menenangkan. "Kau bukan sembarang anak. Ada alasan mengapa kau terjatuh ke tempat ini. Kau dipilih karena keberanianmu, dan karena kebenaran yang ada di dalam hatimu." Arif merasa bingung, namun rasa takutnya sedikit mereda. Ia memandang sekelilingnya dan mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Mengapa ia? Mengapa dirinya yang terjatuh ke dalam gua ini? Arif merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia hadapi. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam dan tegas. "Kau akan diuji, Arif. Dunia ini menyimpan banyak rahasia yang harus diungkap. Setiap ujian yang kau lewati akan membawa kau lebih dekat pada takdirmu. Ini adalah perjalanan yang akan mengubah hidupmu selamanya." Tiba-tiba, cahaya di sekitar gua semakin terang, dan Arif merasakan getaran halus yang berasal dari patung itu. Cahaya yang memancar dari kristal-kristal semakin intens, dan ruang di sekitar Arif mulai berputar. Arif merasa terombang-ambing. Namun suara itu kembali menenangkan dirinya. "Jangan khawatir, Arif. Ini baru awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Tapi ingat, hanya dengan keberanian, kejujuran, dan hati yang tulus, kau akan menemukan jalanmu."
Arif merasa seolah-olah ada sesuatu yang menariknya untuk melangkah lebih jauh ke dalam gua. Meskipun belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, ia tahu bahwa ini bukanlah kebetulan. Keberanian yang selama ini ada dalam dirinya kini diuji. Dengan tekad yang baru, Arif memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya dan mungkin desanya selamanya. Dengan langkah pasti, Arif melangkah ke dalam kegelapan gua yang lebih dalam, berharap bisa menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang kini berputar di kepalanya. Di dalam kegelapan itu, ia merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang menunggunya, dan dunia yang tak ia ketahui sebelumnya akan segera terungkap. Langkah kaki Arif semakin mantap memasuki kedalaman gua yang misterius. Setelah beberapa menit berjalan di lorong yang penuh dengan kristal bercahaya, suasana di sekelilingnya mulai berubah. Gua yang sebelumnya terasa seperti tempat yang sangat sunyi dan gelap, kini terasa lebih hidup. Suara gemericik air yang mengalir terdengar dari kejauhan, memberikan ketenangan, namun juga semakin menambah rasa penasaran Arif. Setiap langkah yang ia ambil, seolah semakin membawa dirinya lebih dekat kepada suatu takdir yang tak bisa dielakkan. Arif melangkah ke ruang yang lebih luas. Di dalamnya, ia melihat sesuatu yang menakjubkan. Sebuah patung raksasa yang terbuat dari batu hitam. Patung itu menggambarkan sosok manusia dengan sayap besar yang membentang lebar, menutupi hampir seluruh ruangan. Sayapnya tampak seperti tirai raksasa yang melindungi sesuatu yang sangat penting. Matanya yang terukir dari batu, meskipun tampak diam, seakan-akan mengawasi setiap gerak-gerik Arif. Di sekitar patung tersebut, terdapat beberapa simbol kuno yang dihiasi dengan ukiran yang rumit, namun seolah-olah penuh makna yang lebih dalam. Arif merasa ada sesuatu yang sangat besar di balik patung tersebut. Sesuatu yang tak bisa ia pahami sepenuhnya dengan pengetahuan yang dimilikinya saat itu. Tiba-tiba, suara yang sebelumnya pernah ia dengar kembali muncul, kali ini lebih kuat dan tegas, namun tetap penuh kebijaksanaan. Suara itu berasal dari dalam patung batu hitam, seolah patung itu memiliki kehidupan. "Kau telah tiba di tempat yang sangat penting, Arif," suara itu bergema. "Ini adalah tempat yang menjaga keseimbangan dunia ini, dan hanya mereka yang terpilih yang bisa memahami rahasia di baliknya." Arif terdiam, mencoba memahami kata-kata yang baru saja ia dengar. "Apa maksudnya? Aku terpilih?" tanyanya dalam hati. Ia merasa cemas, namun ada sesuatu dalam dirinya yang memberi rasa percaya diri. Perasaan itu mendorongnya untuk melangkah maju. Setiap makhluk hidup di dunia ini memiliki peran yang telah ditentukan sejak awal. Suara itu kembali berbicara. "Dan kau, Arif, adalah bagian dari takdir ini. Patung ini adalah simbol penjaga dunia yang melindungi rahasia besar. Namun, hanya dengan menghadapi ujian ini, kau akan mengetahui kebenaran yang selama ini tersembunyi." Arif memandang patung tersebut dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa ujian itu?" tanyanya pelan, meskipun ia tahu bahwa jawabannya mungkin akan mengubah segalanya. Suara itu tidak langsung menjawab. Sebagai gantinya, satu demi satu, cahaya-cahaya dari kristal-kristal yang mengelilingi ruangan itu semakin terang, membentuk sebuah jalan yang mengarah ke tengah ruangan, tepat di bawah patung besar. Arif merasa seperti ada kekuatan yang menariknya untuk melangkah menuju jalan tersebut, seolah-olah dunia ini sedang membawanya pada sebuah takdir yang tidak bisa dihindari. Dengan langkah mantap, Arif berjalan menyusuri jalan yang terbentuk dari cahaya tersebut. Setiap langkahnya terasa seperti ujian, namun juga penuh dengan keyakinan bahwa ia harus melanjutkan perjalanan ini, tak peduli apapun yang akan terjadi. Ia tahu bahwa ini adalah ujian yang harus ia hadapi untuk mengetahui siapa dirinya sebenarnya dan apa peran yang harus ia mainkan dalam dunia ini. Ketika Arif mencapai pusat ruangan, sebuah suara muncul lagi, kali ini lebih lembut, namun penuh arti. "Di sini, Arif, kau akan menghadapi ujian terakhir. Hanya mereka yang bisa melihat dengan hati yang murni yang dapat melalui ujian ini." Tiba-tiba, sebuah layar kristal besar muncul di depan Arif, menampilkan gambar-gambar yang sangat asing baginya.
Gambar-gambar itu bercerita tentang sejarah dunia ini, tentang peradaban yang telah lama hilang, tentang makhluk-makhluk misterius yang menjaga keseimbangan alam, dan tentang kekuatan yang bisa mengubah nasib dunia. Namun, ada satu gambar yang paling mencolok, sebuah gambar yang menunjukkan sosok Arif yang masih kecil, berdiri di tengah-tengah kehancuran dunia, memegang sebuah artefak yang sangat mirip dengan batu yang ia temui di awal perjalanannya. Ini adalah gambaran dari masa depan, suara itu berkata, dan hanya dengan memilih jalan yang benar, kau akan bisa menghindari kehancuran yang ada. Kekuatanmu bukan hanya berasal dari keberanianmu, namun juga dari keputusan yang kau ambil di saat-saat paling kritis. Arif merasa kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang dimaksud dengan kehancuran dunia? Mengapa dia terlibat dalam hal ini? Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, layar kristal itu menghilang dan ruangan kembali sunyi. Pilihan ada di tanganmu, Arif. Suara itu kembali berbicara. Kau bisa kembali ke dunia yang kau kenal, hidup sebagai anak yang tak pernah tahu tentang takdirmu, atau kau bisa melanjutkan perjalanan ini, menjadi penjaga rahasia dunia ini dan memegang kendali atas takdirmu. Arif merasa terombang-ambing, namun dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Keputusan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh dunia. Dengan tekad yang semakin kuat, Arif memutuskan untuk melangkah maju, siap menghadapi apapun yang menantinya di hadapan. Dunia ini lebih besar dari apa yang ia bayangkan, dan kini ia siap untuk memainkan peran yang lebih besar dalam takdirnya. Keputusan Arif untuk melanjutkan perjalanannya bukanlah hal yang mudah. Setelah mendengar suara yang memberitahunya tentang pilihan besar yang harus ia ambil, Arif merasa terombang-ambing oleh perasaan cemas dan kebingungannya. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang memberinya dorongan tak terduga untuk melangkah maju. Perasaan itu bukan hanya berasal dari keberaniannya, tetapi juga dari rasa tanggung jawab yang baru ia sadari, sebuah peran yang telah menunggunya sejak lama. Dengan tekad yang semakin bulat, Arif melangkah ke bagian gua yang lebih dalam. Setiap langkahnya menggetarkan dinding gua yang terbuat dari batu hitam, dan semakin lama, udara di sekitar mulai terasa lebih berat, lebih penuh dengan energi yang tidak bisa dijelaskan. Ia merasakan ada sesuatu yang sedang menuntunnya, sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, yang memintanya untuk terus berjalan. Di depan Arif, cahaya kristal semakin redup, dan jalan yang ia tempuh mulai berubah. Lorong gua yang semula lebar dan penuh dengan kristal bercahaya, kini mulai sempit dan gelap. Arif merasa seolah-olah semakin jauh dari dunia yang ia kenal, dan semakin dekat dengan sesuatu yang lebih misterius. Namun, ia tidak mundur. Ia terus melangkah dengan penuh keyakinan, meskipun rasa takut kembali menyelinap ke dalam pikirannya. Namun, setiap kali perasaan itu muncul, ia berusaha mengusirnya dengan berpikir tentang takdir yang menunggunya. Akhirnya, ia tiba di sebuah ruangan besar yang sangat berbeda dari sebelumnya. Ruangan ini lebih sunyi dan lebih luas. Di tengahnya, ada sebuah batu besar yang tampak berbeda dari batu lainnya di gua ini. Batu itu memancarkan cahaya biru yang lembut, dan di atasnya terukir sebuah simbol yang sangat mirip dengan simbol yang ia temukan di batu bercahaya di hutan sebelumnya. Arif mendekat, dan ketika ia menyentuh batu itu, suara yang sama dari patung penjaga terdengar lagi, lebih jelas kali ini. Arif, kau telah mencapai titik ini, suara itu bergema. Di sini, kau akan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Tetapi ingatlah, kekuatan ini datang dengan tanggung jawab yang besar. Hanya mereka yang memahami dan mengendalikan kekuatan ini dengan bijaksana yang bisa mengubah dunia. Arif menatap batu itu dengan penuh perhatian. Ada rasa percaya diri yang mulai tumbuh dalam dirinya, namun juga kekhawatiran. Kekuatannya, kekuatan yang akan ia terima, akan membawanya pada jalur yang tidak pernah ia bayangkan. Apakah ia siap untuk menghadapinya? Tiba-tiba, sebuah energi besar mengalir melalui tangan Arif saat ia menyentuh batu tersebut. Ia merasakan tubuhnya dipenuhi oleh kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang bukan hanya membuatnya merasa lebih kuat secara fisik,
tetapi juga memberi pemahaman yang dalam tentang dunia dan segala isinya. Dalam sekejap, Arif merasakan seolah-olah ia bisa melihat semua hal yang tersembunyi di dunia ini, dari makhluk yang tidak tampak, hingga kekuatan alam yang bekerja dalam diam. Ia melihat masa depan dan masa lalu, melihat hubungan antara setiap elemen yang ada di dunia ini, dan bagaimana setiap tindakan memiliki dampak yang luar biasa. Namun, kekuatan ini datang dengan harga. Arif merasakan beban yang sangat berat di bahunya. Dengan kekuatan ini, ia diberi tanggung jawab untuk melindungi dunia dari ancaman yang tidak terlihat. Dunia yang selama ini ia anggap biasa, ternyata penuh dengan konflik dan keseimbangan yang sangat rapuh. Tugasnya kini bukan hanya untuk hidup seperti sebelumnya, tetapi untuk menjaga keharmonisan antara dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat, antara manusia dan alam, antara kebaikan dan kejahatan. Dengan kekuatan ini, kau bisa mengubah dunia. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih lembut namun penuh makna. Namun ingat, Arif, dengan kekuatan besar datanglah tanggung jawab yang lebih besar. Jangan biarkan kekuatan ini menguasai dirimu. Kendalikan dan gunakan untuk kebaikan. Arif merasakan sebuah energi luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Ketika ia membuka matanya, cahaya biru yang memancar dari batu besar itu semakin terang, menyelimuti seluruh ruangan. Ia merasa perubahan besar terjadi dalam dirinya, dan ia tahu bahwa ia tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Kekuatannya tidak hanya berasal dari kemampuan fisik atau magis yang baru ia terima, tetapi juga dari pemahaman yang mendalam tentang dunia ini dan bagaimana ia bisa membuat perbedaan. Saat ia memalingkan wajah dari batu tersebut, ia melihat gambaran yang muncul di depan matanya. Sebuah gambaran dunia yang penuh dengan penderitaan dan tantangan. Tetapi di tengah penderitaan itu, ada harapan. Harapan yang hanya bisa diberikan oleh mereka yang memahami tanggung jawabnya dan berjuang untuk perubahan yang lebih baik. Arif menyadari bahwa perjalanan ini belum berakhir. Kekuatannya baru saja diberikan. Dan sekarang, dunia menantinya untuk melangkah lebih jauh. Ia harus menghadapi banyak ujian dan rintangan yang lebih berat lagi. Namun, dengan kekuatan baru yang ada di dalam dirinya, ia merasa siap untuk menjalani takdirnya dan melindungi dunia yang kini lebih ia pahami. Dengan hati yang lebih kuat dan tekad yang lebih bulat, Arif melangkah keluar dari ruangan itu, siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Ia tahu bahwa perubahan besar sedang menantinya, dan hanya dengan keberanian, kebijaksanaan, dan hati yang murni, ia bisa membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik.